Seminggu setelah Pak Heru, bosku, kembali dari Jakarta, aku minta izin untuk pulang kampung. Lagi pula, saat itu, bosku juga sudah pulang ke rumahnya dan tinggal bersama Bu Mita, istri bosku. Selain sudah sangat rindu sama ibuku dan adik-adikku, karena sudah setahun lebih aku nggak pernah pulang kampung. Aku juga mau menghindar sejenak dari semua masalah yang membuat aku sangat bingung selama aku bekerja di kota ini. Ingin rasanya aku curhat dan menceritakan semua beban pikiranku kepada ibuku, wanita paling mulia dan paling aku hormati dalam kehidupanku. Tapi, apa mungkin aku tega membiarkan ibuku mengetahui bahwasanya anak sulungnya yang dibanggakan selama ini sudah punya pengalaman hidup yang sejauh itu di usia 22 tahun. Apalagi sejak dulu, ibuku sangat memahami watak dan sikapku yang sangat pendiam dan pemalu saat masih tinggal di kampung halaman. Dulu, ibuku selalu bilang kalau aku ini gagah dan tampan sangat mirip seperti mendiang bapakku. Kata ibuku, mendiang bapak juga sangat pendiam dan pemalu. Namun karena itulah ibuku sampai jatuh hati pada lelaki belahan jiwanya itu. Saat masih sekolah dan tinggal di kampung, aku sudah menjadi tulang punggung keluargaku. Sepulang sekolah aku harus bekerja, membantu mencetak batu bata di usaha kecil milik Pak Denarto, kerabat jauh dari mendiang bapakku. Selepas bekerja, aku melewati maghrib hingga isya dengan berjamaah di mushola kampung. Dan malamnya, aku masih melanjutkan bekerja lagi, menjaga kolam ikan nila milik Juragan Samin. Bisa dibilang, sebagian besar waktuku tak ada yang bisa digunakan untuk santai, jalan-jalan, atau berpacaran, seperti pemuda lain yang seusia dengan diriku. Aku masih ingat saat lulus SMA, cukup banyak gadis di kampungku yang diam-diam menitipkan salam lewat ibuku. Dan ibu selalu selektif dan mengatakan pada mereka, kalau aku belum mikirin masalah cinta, apalagi berniat menikah. Bahkan, sebelum berangkat merantau kerja di kota, ibuku masih berpesan padaku agar selama di kota, aku harus fokus bekerja mencari rejeki, tetap ingat sholat 5 waktu, dan tidak mikirin mencari istri dulu. Sebab kata ibu, nanti jika aku sudah sukses dan memiliki pekerjaan yang mapan, tentu saja banyak gadis yang akan menunggu untuk aku nikahi dan menjadi istriku. Tak terbayang bagaimana kecewanya ibuku jika beliau sampai mengetahui jika selama setahun bekerja di kota, aku sudah demikian jauh berubah. Bermula dari pengalaman hidup pertama kalinya yang diajarkan Bi Narsi, pembantu rumah tangga di rumah bosku. Aku bahkan sudah melangkah terlalu jauh bersama Bu Marni, ibu kosku. Lalu, pengalaman seperti itu kembali terulang ketika aku harus membantu Bu Mita, istri bosku. Dan yang terakhir, aku juga tersandung dalam kesalahan yang sama bersama Mbak Sari. Wanita berusia 35 tahun yang sedang dalam dilema berada di antara dua hati, Bang Rudi suaminya dan juga Pak Heru, bosku yang menjadi suami sirihnya. Maka begitu sampai di kampung, aku hanya bisa memendam semuanya dan tidak sampai hati menceritakan semua yang telah aku alami kepada ibuku, wanita paling mulia dan paling kuhormati dalam kehidupanku. Ibu dan kedua adikku sangat gembira ketika aku tiba di rumah kami di kampung halaman. Masih ada bekas tenda terop yang digunakan di depan rumah untuk acara syukuran mendiang bapakku. Kata ibu, "Makasih ya Wan, yang kiriman kamu bisa ibu pakai untuk acara syukuran mendiang bapak. Biar bapak kamu di alam sana bangga, anak sulungnya sudah berhasil kerja di kota. Sisa uangnya masih ada Wan. Ibu berencana membeli kambing, biar bisa dipelihara sama adik-adikmu. Nanti kan bisa berkembang dan menghasilkan uang jika sudah beranak." Bambang adikku yang sudah SMP dengan gembira menarik aku untuk melihat kandang kambing di belakang rumah kami. Kemarin ibu beli sepanjang kambing mas,
dan yang betina sudah dalam kondisi hamil. Jadi, tidak akan lama lagi kambing kita bertambah banyak, kata adikku. Melihat sepasang kambing di kandang itu, aku jadi tercenung. Ingatanku melayang kepada Mbak Sari, istri Bang Rudi yang dinikahi secara siri oleh Pak Heru bosku. Aku ingat bagaimana malam itu ketika Mbak Sari ngotot untuk bertemu denganku dan akhirnya menginap di rumah kontrakanku. Hingga akhirnya semuanya pun terjadi dan aku mendapatkan sebuah pengalaman baru dari Mbak Sari yang tengah mengandung 4 bulan. Sebelum melanjutkan ceritanya, aku sampaikan dahulu bahwa kisah kali ini merupakan seri ke-9 ya kawan. Sehingga ada baiknya kawan semua menyimak juga kisah sebelumnya di seri pertama sampai ke-8. Supaya bisa nyambung dan memahami keseluruhan jalan ceritanya dan tidak sampai gagal paham. Kuucapkan terima kasih untuk kawan semua yang tetap setia mendengarkan kisah hidupku di channel Makyem. Dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam menuturkan ceritanya. Sekarang, mari kita lanjutkan bersama ceritaku. Begini kisah selengkapnya. Suasana sudah gelap setelah lampu di rumah kontrakan aku padamkan. Hanya sedikit temaram cahaya yang membias menerangi ruang tidurku dari lampu teras yang kubiarkan tetap menyala. Kulihat Mbak Sari sudah rebah di pembaringan, mengambil posisi dekat dinding. Tangannya menarik lipatan selimut dan mengenakannya. "Kamu di sini saja, Wan. Masih cukup luas kok, bisa untuk dia orang," kata Mbak Sari saat aku hendak menggelar matras di lantai. Ku jawab, "Biar saya di bawah saja, Mbak, supaya Mbak Sari lebih leluasa tidurnya dan gak terganggu karena pembaringannya sempit." Tapi Mbak Sari membantahku. Katanya, "Sudah di sini saja sama aku, masih luas kok, Wan." Lagi pula, aku susah tidur kalau nggak ada orang di sampingku, mungkin bawaan bayi ya, Wan, balas Mbak Sari. Dia lalu kembali menarik tanganku, aku akhirnya duduk di tepi pembaringan. Dalam batin aku berkata, "Iya Mbak Sari, susah tidur kalau nggak ada orang di sampingnya. Tapi aku yang bakalan susah tidur juga kalau ada Mbak Sari di sampingku." Sebenarnya jantungku sudah berdebar nggak menentu ketika Mbak Sari memintaku memadamkan lampu. Sebab kenanganku bersama Big Narsi malam itu bagaikan kembali melintas dalam ingatanku. Pikiranku semakin sulit aku kendalikan saat itu, apalagi sejak Mbak Sari datang dan ngobrol akrab bersamaku. Istri Bang Rudi yang juga istri siri bosku itu sudah membuat aku merasa kagum padanya. Kupikir benar juga kata orang bahwa wanita yang sedang mengandung itu memiliki aura kecantikan yang berbeda. Begitu juga dengan Mbak Sari, bukan saja kelihatan lebih keibuan, namun kandungannya yang sudah memasuki 4 bulan sudah mulai kelihatan. Sehingga menambah daya tarik dan pesona tersendiri bagi kaum Adam. Dulu, ketika pertama kali Bang Rudi mengajakku ke rumahnya dan aku pertama kali bertemu Mbak Sari, penampilan Mbak Sari hampir sama dengan Mbak Eni. Adik kandungnya yang bekerja sebagai staf di ruangan Bu Mita, istri bosku. Wajahnya cantik dengan mata bulat bening dan alis yang tebal alami. Deretan gigi putih dan ada gingsul kelinci membuat senyum dan tawa Mbak Sari sungguh menawan dan tak akan bosan bila dipandang. Saat itu, Mbak Sari belum gemuk seperti sekarang. Kulitnya putih bersih dan terawat. Perawakannya sangat ideal, padat berisi dengan kelebihan karunia Tuhan yang indah dan besar. Namun, kalau kupikir, malah Mbak Sari kelihatan lebih sempurna kecantikannya di saat sedang mengandung. Walau badannya jadi lebih melar dengan kehamilan yang sudah memasuki 4 bulan, tapi Mbak Sari nampak lebih menarik dan pasti bisa membuat decak kagum lelaki yang memandang. Melihat Mbak Sari malam itu, aku jadi membayangkan Bu Mita, istri bosku. Usai Bu Mita dan Mbak Sari hanya beda setahun, yang kubayangkan, apakah
aura kecantikan bumi tak akan tiba pada kesempurnaannya jika kelak istri bosku itu bisa mengandung seperti Mbak Sari. Di saat aku sedang membayangkan semuanya, Mbak Sari menepuk lenganku. "Wan, kamu belum ngantuk apa gimana sih? Kok tetap duduk di situ?" "Kamu takut ya sama aku? Takut kalau aku apa-apain? Sudah santai saja, Wan. Keaslian kamu gak bakalan aku ambil kok," ujar Mbak Sari sambil tertawa renyah sedikit bercanda denganku. Ku jawab, "Bukan Mbak, saya mau mandi dulu saja ya. Kok jadi lupa kalau saya belum mandi?" balasku. Aku lalu beranjak ke kamar mandi. Ku biarkan Mbak Sari tidur duluan. Maksudku agar gejolak dalam batinku bisa mereda dan jangan sampai seperti itu lagi. Di kamar mandi, langsung saja kuguyur kepalaku, berharap agar jangan ada lagi bisikan setan yang menggoda akal sehatku malam ini. Akan tetapi, semakin kusir dengan guyuran air di tengah malam, bayangan Mbak Sari semakin melekat dalam anganku. Aku masih memandangi sepasang kambing di kandang, ketika ibuku membawakan secangkir kopi dan meletakkannya di dekatku yang duduk di samping kandang. "Ngopi duluan, kamu pasti capek di perjalanan. Ibu tahu kamu lapar. Tapi karena kamu datangnya kesorean, masakannya sudah dihabiskan adik-adikmu. Jadi, biar si Bambang membelikanmu nasi pecel di warung Wakiroh ya," kata ibuku. Ku jawab, "Iya Bu, santai saja. Lagian, saya sudah makan tadi di bis. Saya masih senang melihat kambingnya Bambang Bu," balasku. Ibuku cuma tersenyum, menepuk bahuku, lalu kembali masuk ke rumah kami, meninggalkan aku dan Bambang adikku yang sedang asyik memperhatikan tingkah sepasang kambing di kandang. Kambing betina berbulu putih, nampak sangat manja pada sang jantan berbulu hitam. Sepertinya betina yang sedang bunting itu ingin selalu berada di dekat sang pejantan dan sekali berharap perhatian dan kasih sayang. Mungkin itu adalah hal yang lumrah dan sangat alami, bukan saja terjadi dalam kehidupan hewan ternak peliharaan, namun juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan manusia. Sikap dan tingkah Mbak Sari malam itu, kupikir tak ubahnya seperti kambing betina peliharaan adikku. Setelah segar sehabis mandi keramas tengah malam, aku bersalin pakaian dan seperti biasa hanya mengenakan sarung biar bisa lebih nyenyak tidurku. Kulihat Mbak Sari sudah pulas tertidur, memeluk guling menghadap ke dinding. Sebuah guling lagi diletakkannya di belakang, seperti ingin memberi batas denganku. Aku kemudian rebah di sampingnya. Kusandarkan kepalaku dengan dua tangan, sebentar memandang langit-langit kamar, lalu mencoba memejamkan mataku. Namun baru beberapa saat mencoba tidur, Mbak Sari berbalik ke arahku, lalu berkata lirih padaku, "Seger ya habis mandi, Wan. Aku juga pingin mandi jadinya," bisiknya sambil menumpangkan tangan ke guling di sampingku. Jemari Mbak Sari sesekali mencubit lenganku. Ku jawab, "Kok belum tidur, Mbak? Gak usah mandi lagi, sudah malam. Nanti gak baik buat kandungannya," balasku. Mbak Sari kembali mencolek lenganku dan suaranya terdengar manja penuh harapan. "Hadap sini dong, Wan. Aku masih pingin ngobrol. Gak bisa tidur kalau enggak sambil berbincang-bincang," katanya dengan suara pelan nyaris tak terdengar. Bisikan setan yang sebelumnya sudah kuusir dengan guyuran keramas di kamar mandi. Seketika bagaikan kerumunan yang kembali hadir dalam benakku saat mendengar bisikan lirih di sampingku. Aku menuruti permintaannya berbalik ke kanan, sehingga kami saling berhadapan. Wajah Mbak Sari begitu dekat, aku bisa melihat gigi kelinci yang putih dan semakin manis dengan senyuman kingsulnya. "Mau ngobrol apa lagi, Mbak? Bukankah sudah kehabisan bahan sejak petang kita ngobrol?" tanyaku. "Ya, apa saja deh, Wan. Yang penting ngobrol. Anggap aja aku ini bocil yang baru bisa tidur kalau ada yang membacakan dongeng sebelum tidur,"
balas Mbak Sari. Kulihat jam di HP-ku sudah menunjuk pukul 12:30 malam. Bukan hanya jadi susah tidur, aku mulai merasakan ada perubahan yang mulai bangun pada diriku. Tapi segera aku tepis pikiran itu. Mana boleh aku berpikiran sampai seperti itu terhadap Mbak Sari, istri dari Bang Rudi dan juga istri Siri bosku. Kamu kenapa, Wan? Kok kayak gelisah sekali? Belum pernah sedekat ini sama wanita ya, Wan? Bisik Mbak Sari kali ini sambil mencubit-cuping hidungku. Ku jawab, iya Mbak, saya kan belum pernah memiliki kekasih dan belum pernah menikah juga, jadi grogi kalau seperti ini. Mbak Sari kemudian berkata, kamu beneran jomblo, Wan? Apa kamu mau kalau aku jodohin sama adikku yang bernama Henny itu? Nggak tahu, Mbak. Saya kan belum pernah melihat adiknya, Mbak. Lagi pula, kalaupun saya mau, belum tentu adiknya Mbak mau sama saya. Balasku. Aku berusaha bicara dengan suara yang sewajarnya, walau sebenarnya aku sudah sangat berdebar dan irama nafasku mulai terganggu. Setiap ucapan Mbak Sari membawa jarak di antara kami semakin dekat. Aku mulai bisa menghirup aroma wangi nafasnya setiap kali dia berbicara padaku. Adikku yang sama kayak aku lah, Wan. Cuman memang Henny jauh lebih muda dariku. Iya, kalau aku sebagai kakaknya saja bisa tertarik sama kamu, si Henny adikku pasti juga bakalan mau seandainya kamu jadi kekasihnya, kata Mbak Sari. Maksudnya Mbak tertarik sama saya bagaimana, Mbak? Apakah itu wajar kalau Mbak sama saya? Belum selesai aku melanjutkan pertanyaanku. Saat itu semua kata-kata seperti hilang dariku. Mbak Sari sudah lebih dulu membungkam ucapanku dengan ucapan tak bersuara darinya. Gejolak dalam jiwa mudaku laksana bergemuruh dan semakin tak berirama, semakin sulit aku kendalikan. Selain hanya bisa larut dan hanyut bersama ucapan demi ucapan dari Mbak Sari. Malam itu aku mendapat satu lagi pelajaran hidup dari Mbak Sari. Kata Mbak Sari, wanita yang sedang mengandung itu cenderung ingin selalu dekat dan dimanjakan oleh pasangannya. Namun, berbeda dengan kehamilan pertama saat dia mengandung Andin, yang kedua ini Mbak Sari merasa sedih. Sebab hidupnya seperti berada di persimpangan yang penuh dilema. Sambil memulai obrolan ringan kami, Mbak Sari pun bercerita kalau tadinya dia tergoda dengan rayuan Pak Heru bosku karena harta dan kekayaan semata. Apalagi kehadiran bosku dalam kehidupan Mbak Sari di saat yang tepat. Tatkala Mbak Sari sedang kecewa berat akan ulah dan sikap Bang Rudi suaminya yang sudah tega membuat sedih hati adik iparnya sendiri. Kamu tahu kan, Wan, kalau usia kandungan 4 bulan itu sudah memiliki perasaannya sendiri. Di mana Tuhan sudah meniupkan kehidupan padanya? Bukankah ada istilah berbadan dua, Wan? Itu artinya, aku saat ini menanggung 2 kehidupan pada diriku. Dan bukan hanya aku yang ingin selalu dimanja dan diperhatikan sama suami, akan tetapi juga anak yang ada dalam kandungan Wan. Namun, apa yang kualami saat ini, aku hanya menelan kenyataan yang membuat sedih hati Wan. Aku meninggalkan Bang Rudi hanya untuk pelarianku bersama Pak Heru. Tapi, pada akhirnya, Pak Heru bos kamu pun tak mampu memberikan kebahagiaan batin untuk Wan. Bahkan sekarang, dia malah lebih memilih pulang ke rumah istri tuanya Wan, kata Mbak Sari. Ku jawab, ya sabar Mbak, semua pasti ada jalan keluar dan solusinya. Saya akan berusaha membantu yang bisa saya bantu untuk Mbak malam ini, bisikku padanya. Obrolan ringan kami pun terus bergulir menjadi perbincangan yang sangat penting dan akrab penuh kehangatan. Dan malam itu, aku kembali melakukan kesalahan yang sebenarnya ingin sekali aku hindari. Akan tetapi, kalau dipikir-pikir, mana ada kucing garong yang bisa menolak jika kepadanya disuguhkan sepotong ikan bawal tebal dan kerang basah. Hehehe.
Berbincang semalaman tentang surga dunia bersama Mbak Sari membuat aku yakin dan paham kenapa semua ajaran agama sangat melarang menceraikan seorang istri yang sedang mengandung. Bahkan aku bisa mengambil kesimpulan, jika ada lelaki yang tengah menceraikan istrinya yang tengah mengandung, maka lelaki itu bukanlah seorang manusia, tetapi lebih buruk dari kambing peliharaan Bambang adikku. Sebab, selama berbincang mendalam dengan Mbak Sari, aku bisa merasakan 2 detak jantung, 2 denyut nadi sekaligus. Tentu saja, 2 getaran kasih antara ibu dan anak dalam kandungannya. Sehingga, menceraikan istri yang sedang mengandung akan menyakiti hati 2 orang sekaligus. Sebaliknya, memberinya kasih sayang juga berarti memberikan pada 2 orang manusia sekaligus. Aku juga bisa menyimpulkan betapa bahagianya seorang lelaki ketika sang istri mengandung dan akan segera memberikan keturunan padanya. Kebanggaan tak terkira bagi seorang lelaki yang akan memiliki anak untuk pertama kalinya, di mana rasa bangga dan bahagia itu sungguh tak bisa diukur, apalagi dibeli dengan uang. Mungkin itu juga yang dirasakan Pak Heru bosku, yang sangat merindukan hadirnya seorang anak dalam mahligai rumah tangganya bersama Bu Mita, istri bosku. Pak Heru tega menduakan Bu Mita, karena Mbak Sari yang sedang mengandung memang terasa sangat istimewa. Apalagi bosku menyangka kalau anak yang dikandung Mbak Sari adalah darah dagingnya. Berbeda dengan Bik Narsi, Bu Marni, dan Bu Mita istri bosku, gaya bicara Mbak Sari lebih enak untuk didengar dan dihayati. Iramanya tidak terlalu cepat, tapi tidak pula terlampau lambat, dan naik turun nadanya selalu menyesuaikan dengan kondisi batinnya. Cukup lama, aku dan Mbak Sari terlibat dalam perbincangan inti yang semakin lama semakin membawa angan dan imajinasi terbang melayang ke awang-awang. Hingga akhirnya, tepat jam 1:30 malam, secara bersamaan, kami mengakhiri penghujung acara dengan salam terakhir yang sangat sulit untuk dilukiskan keindahannya. Aku tergelincir ke samping Mbak Sari, bersama sebongkah rasa lega dan bahagia sekaligus secuil penyesalan. Betapa bisikan syaitan sudah kembali menyeretku dalam kesalahan yang sama. Makasih ya Wan, Mbak nggak menyangka kamu begitu baik dan bisa memahami semua pembicaraan yang Mbak maksudkan, bisik Mbak Sari sambil melingkarkan tangannya padaku. Iya Mbak, maaf kalau saya sudah lancang berbicara terlampau jauh dengan Mbak, balasku. Santai saja Wan, lagi pula kalau kamu sama Heni adikku berjodoh, aku ini kan akan jadi kakak ipar kamu. Sehingga enggak ada yang salahkan kalau saudara ipar sedekat dan seakrab ini, timpal Mbak Sari. Selama berada di kampung halaman, aku merasa senang bisa berkumpul dengan ibuku dan kedua adikku. Ada banyak cerita yang kami bagikan, namun tentu saja ada rahasia hidupku yang tak akan pernah aku ceritakan. Malam itu, di hari ketiga aku pulang kampung, ibuku berkata padaku, "Kamu nggak pernah alpa kan Wan melaksanakan 5 waktu selama di kota? Kok sepertinya ibu bisa merasakan ada yang berubah dari dirimu, sering termenung dengan pandangan kosong?" tanya ibuku. Ku jawab, "Ya Bu, mana berani saya melupakan nasihat ibu dan kewajiban utama yang 5 waktu itu." "Tidak ada yang berubah dari diri saya kok Bu. Saya masih tetap anak ibu yang bisa ibu banggakan," balasku. Saat itulah ibuku menyampaikan padaku rasa syukurnya bahwa aku sudah punya pekerjaan dan penghasilan tetap selama bekerja di kota. Dan ibuku juga menyampaikan kalau beliau sudah mengizinkan aku seandainya aku ingin mencari kekasih yang kelak akan aku nikahi sebagai istriku. "Kamu boleh mencari gadis kotawan, tapi harus yang soleha. Selain itu, ada salam juga dari Bude Serimu. Kata Bude, kamu akan lebih baik jika kamu mendapatkan istri dari kampung sendiri."
Kamu ingat sama Wulan anak budemu kan, Wan? Sekarang dia sudah lulus sekolahnya dan sudah jadi guru ngaji untuk anak-anak. Ibu rasa Wulan cocok untuk kamu, Wan. Kalian pasti jadi pasangan yang serasi seandainya ada jodoh, kata ibuku. Mendengar ucapan ibuku, jiwaku terasa bergetar. Apalagi ketika ibuku menyebut nama Wulan, anak gadis Budesri yang masih berkerabat jauh dengan ibuku. Sekelebat deretan kesalahan dan dosa yang telah aku perbuat selama di kota seperti melintas dalam pikiranku. Dalam batinku berkata, mana pantas aku yang sudah banyak melakukan kesalahan ini bersanding dengan Wulan. Bunga kembang desa yang sangat alim dan diperebutkan hatinya oleh banyak lelaki yang jauh lebih baik dari diriku. Kubilang pada ibuku, bukankah Wulan sudah bertunangan dengan Joko putranya Pak Kades, Bu? Lagi pula, saya belum mau memikirkan menikah, Bu. Saya masih ingin bekerja dulu. Nanti kalau Bambang dan Rido adik-adik saya sudah pada mentas pendidikannya, baru saya memikirkan berumah tangga, Bu. Balasku. Ibuku tersenyum bahagia mendengar jawabanku. Ya baguslah kalau memang begitu tekad kamu, Nak. Ibu cuma khawatir kamu sering melamun jangan-jangan karena punya kekasih di kota, namun kamu takut menyampaikannya pada ibu, Nak, katanya. Selama di kampung halaman, aku benar-benar memanfaatkan waktu untuk menebus rasa kangen dan rindu pada ibu dan adik-adikku. Namun tetap saja, setiap malam, menjelang dan mau tidur, pikiranku kembali mengenang masalah yang rumit di kota. Bagaimanapun, aku pasti kembali ke kota. Karena aku hanya izin kepada bosku untuk pulang kampung selama seminggu saja. Aku ingat pagi itu, aku bangun jam 6 pagi di rumah kontrakanku. Agak kesiangan dan melewatkan subuh, karena terlampau larut tidur, karena cukup lama berbincang dengan Mbak Sari. Mbak Sari masih pulas tertidur. Ku benahi letak selimutnya yang bergeser tidak pada tempat semestinya. Aku rapikan daster merah muda yang masih tersampir di ujung pembaringan. Kemudian, aku bergegas mandi, karena pagi itu harus mengantarkan mobil ke rumah bosku. Suasana berbeda kulihat ketika sampai ke rumah bosku. Ada kemesraan mendalam yang kulihat antara Pak Heru dan Bumita pagi itu. Kata Bumita, kamu jadi mau izin pulang kampung, Wan. Mumpung bos kamu sudah balik dari Jakarta, biar bos kamu yang menggantikan tugasmu mengantar jemput saya ke kantor, katanya. Iya, Wan, kamu boleh izin pulang kampung, tapi seminggu saja ya, Wan, timpal Pak Heru bosku. Saat itu, aku senang sekali dan kujawab, iya bos, saya akan pulang kampung kalau memang diizinkan, kataku. Pagi itu, aku malah nggak sempat bertemu Big Narsi, sebab setelah menyerahkan kunci mobil kepada bosku, aku langsung pamit pulang untuk persiapan pulang kampung hari itu juga. Ku ambil sepeda motorku dan kembali ke rumah kontrakanku. Sebelumnya, mampir dulu membelikan nasi kuning dan ayam goreng untuk sarapan bersama Mbak Sari. Saat sampai kembali di rumah kontrakanku, sudah jam 8 pagi, Mbak Sari sudah bangun dan sudah mandi keramas. Tentu saja, walau sudah diizinkan pulang kampung oleh bosku, aku tidak langsung pulang kampung hari itu. Apalagi setelah sarapan nasi kuning dan ayam goreng bersama Mbak Sari, dia berkata padaku, Wan, Mbak, masih bolehkan menginap di rumah kontrakan kamu 1 malam lagi? Tanyanya sambil mengulas senyum manis penuh makna kepadaku. Begitulah kisahku, kawan, yang akhirnya mendapat pengalaman baru bersama Mbak Sari, istri Bang Rudi sekaligus istri siri dari bosku. Entahlah, apakah nantinya aku benar-benar berjodoh dengan Mbak Heni, adiknya, dan Mbak Sari beneran menjadi kakak iparku. Kisahku akan kulanjutkan dalam cerita selanjutnya. Ya kawan, terima kasih sudah mendengar ceritaku.
Semoga bisa dipetik hikmahnya. Semoga kita semua menjadi insan yang lebih baik lagi, semakin diperkuat keimanan dan ketakwaannya, dan semoga kalian terhibur ya. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.